Shalom, selamat berjumpa lagi dalam Renungan Harian Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih, edisi Minggu 25 Januari 2026. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah Bapa di sorga, sebab kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Kalau hari ini kami masih diberi waktu untuk menikmati hidup ini, tentu semua itu karena kemurahan-Mu. Kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Mohon penyertaan Roh Kudus agar kami mampu memahaminya dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 18. Firman Tuhan, Aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu semua seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Apakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu apakah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Amin. Dari bagian Alkitab yang telah kita baca tadi, kita akan renungkan dalam satu tema, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Paulus memulai suratnya dengan nasihat kepada jemaat untuk hidup seia sekata, menghindari perpecahan, dan hidup dalam kesatuan, supaya salib Kristus tidak menjadi sia-sia. Maka kita bisa bertanya, apa yang terjadi atas orang-orang percaya di Korintus? Mengapa mereka perlu belajar tentang salib Kristus? Rupanya, fokus orang percaya di Korintus bukan lagi pada Kristus, melainkan pada kemuliaan manusia sebagai pemimpin rohani. Sebagian mengagungkan Paulus, sebagian yang lain mengagungkan Apolos atau Kefas. Sebagai tubuh Kristus, mereka yang seharusnya saling mengasihi dan hidup dalam kesatuan justru terpecah. Paulus menegur mereka, apakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan bagi kamu? Bagi Paulus, salib adalah kisah tentang kasih, keadilan, dan kebenaran Tuhan. Salib adalah peristiwa yang melaluinya orang percaya dimenangkan dari dosa. Setiap kali orang percaya memandang salib, mereka diundang untuk mengenang dan mengalami kehadiran Tuhan yang penuh rahmat. Ironisnya, orang percaya di Korintus mengabaikan hal ini. Mereka sibuk memuliakan diri dan berbangga atas rasul-rasul yang mereka hormati. Mereka lupa bahwa kekuatan Injil terletak dalam kesediaan merendahkan diri sebagaimana yang Yesus lakukan lewat peristiwa salib.
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari Korintus kita belajar bahwa hal tersebut adalah cikal bakal perpecahan jemaat. Mari terus bergandengan tangan dengan menyatukan hati dan pikiran untuk memberitakan Injil dengan tulus dan sederhana, sembari terus fokus kepada Kristus. Setiap orang diberi karunia untuk pembangunan tubuh Kristus, sehingga perbedaan adalah rahmat. Hanya dalam kesadaran ini, salib Kristus tidak menjadi sia-sia. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Firman-Mu Tuhan adalah suluh dan pedoman bagi kami. Karena itu tolonglah kami untuk memeliharanya dengan baik dan benar. Kami rindu untuk mendoakan orang-orang yang sedang sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Berkati semua upaya pengobatan yang ditempuh, kiranya Engkau berkenan menolong dan menyembuhkan. Hiburkanlah mereka yang berduka, ya Bapa, supaya tidak larut di dalam duka, tetapi dengan iman dapat melihat pelangi kasih-Mu menaungi mereka melewati pahitnya duka. Berikanlah kiranya hikmat-Mu bagi mereka yang mengalami persoalan dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, dalam pelayanan, dan juga dalam relasi dengan orang lain, sehingga mereka tidak mudah menyerah oleh keadaan, tetapi percaya bahwa di balik setiap persoalan, Tuhan sanggup menolong dengan cara dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Berkati para orang tua kami dalam menikmati masa tua dan masa pensiun, kiranya tetap sehat dan diberikan sukacita iman. Berkati anak dan cucu dalam pendidikan dan perjuangan mencari pekerjaan, sehingga di mana saja mereka berada tetap sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Sertai kami di sepanjang hari ini ya Bapa, di dalam melakukan aktivitas dan pekerjaan kami. Kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.